Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afil Sumatera Peral. Saya adalah anggota dari kelompok 1 dari kelas 1B program studi akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa saja rumus-rumus yang saya gunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan PBL atau Project Based Learning. Yang pertama, saya menggunakan rumus-rumus untuk memudahkan membuat transaksi secara otomatis. Yang pertama yaitu kita harus membuat data bukti transaksi sebanyak 19 tabel secara vertikal. Lalu di nomor nota kita menggunakan data validasi. Kita klik, lalu kita pilih yang daftar. Untuk sumbernya kita isi sama dengan kita drag yang berisi nomor nota kita, lalu kita enter. Maka secara otomatis akan membuat daftar nomor-nomor nota yang ada di dalam tabel kita. Lalu untuk membuat agar semua isi dari bukti transaksi dari nota transaksi tersebut otomatis, kita bisa mengisi dengan VLOOKUP. Caranya bagaimana? Misalnya untuk tanggal penjualannya sama dengan VLOOKUP. Lalu untuk lookup value-nya kita isi dengan data yang ingin kita jadikan acuan, yaitu nomor nota kita, titik koma. Lalu kita akan memblok semua data bukti transaksi yang berisi data-data kita atau data-data yang ingin kita tampilkan. Kita blok. Lalu kita kunci dengan F4 agar saat kita drag untuk transaksi lainnya tidak tergeser. Lalu titik koma, kita klik, kita isi pada kolom keberapa tanggal tersebut ada, yaitu pada kolom kedua. Lalu kita tutup kurung, enter. Lalu selanjutnya untuk yang lainnya juga sama. Untuk nama customer, nomor telepon juga sama. Lalu untuk yang barang sedikit berbeda karena kita menambahkan rumus if error. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika kita mendrag sampai bawah, mendrag rumus kita agar menghemat waktu, biasanya kalau menggunakan VLOOKUP, kalau datanya tidak ada, maka akan tertulis NA. Sedangkan kita tidak menginginkan itu, maka kita harus menggunakan if error. Caranya yaitu sama dengan if error, buka kurung, rumus VLOOKUP kita, lalu titik koma, kita beri petik 2, atau artinya jika data kita tidak ada, maka akan kosong. Kita enter. Selanjutnya untuk jumlah dan harga juga sama. Untuk total sendiri kita menggunakan if error juga agar hasilnya tidak NA. Lalu untuk DP di bukti transaksi yang saya buat terdapat dua jenis, yaitu nomor nota kontan dan faktur penjualan. Untuk nota kontan tidak memiliki DP, sedangkan faktur penjualan ada DP. Untuk rumusnya juga sama, yaitu if error, lalu VLOOKUP, lalu kita kali dengan total dari transaksi yang kita dapatkan. Kenapa? Karena dalam tabel kita berisi berapa persen DP yang perlu dibayarkan oleh customer. Kita lihat hasilnya apakah sudah otomatis. Misalnya di nomor nota kontan nomor 1 akan otomatis. Lalu untuk faktur penjualan langsung otomatis. Selanjutnya di laporan keuangan, yang pertama yaitu di jurnal khususnya. Dikarenakan kami membuat jurnal khusus, kita menjurnal
langsung, misalnya pada tanggal 2 Agustus kita menjual kas di bank, beban pokok penjualan di debit dan di kreditnya piutang dagang dan penjualan. Saya menggunakan langsung nama akun tersebut tapi tidak mengetahui nomor akunnya. Maka untuk mempermudah atau mempercepat pengisian nomor akun, bisa menggunakan rumus if error dan VLOOKUP. If error digunakan saat data kita jika kosong, misalnya seperti ini di kolom 1 dan 3 ini. Jika menggunakan VLOOKUP saja, maka jika kita enter maka hasilnya akan NA. Nah, sedangkan kita tidak menginginkan hal itu, maka kita bisa menggunakan rumus if error. Maksudnya jika data tidak ada atau NA atau apapun yang mengindikasikan error, kita bisa menampilkan data tersebut kosong. Kita contoh, kita hapus sama dengan kita isi VLOOKUP dulu, VLOOKUP, lalu data acuan kita yaitu di nama akun atau G9 titik koma, kita blok data yang tabel yang berisi data-data kita blok, lalu F4 agar data kita tidak berpindah tempat saat kita drag untuk akun-akun yang lainnya. Titik koma, pada kolom keberapa data yang ingin kita cari data yang ingin kita cari berada, yaitu nomor akun berada di kolom kedua dari data yang kita blok. Kita kedua, titik koma, karena kita menginginkan data yang sama persis dengan apa yang kita cari, kita mengklik false, mengetik false atau mengklik saat 0. Misalnya kita tarik VLOOKUP saja, maka akan muncul NA seperti yang saya bilang tadi. Maka jika ingin menghilangkan tersebut agar laporan keuangan kita terlihat lebih rapi, kita bisa membuat if error. Caranya if error, lalu rumus VLOOKUP kita, lalu titik koma. Jika error maka kita ingin menampilkan apa, sedangkan saya tidak ingin menampilkan apa-apa, kita bisa mengisi dengan petik 2 sebanyak 2 kali, lalu tutup kurung, enter, kita drag ke bawahnya, maka akan menghilang. Itulah rumus if error, gabungan rumus if error dan VLOOKUP. Lalu untuk nomor akun yang berada di sisi kredit juga sama, if error, VLOOKUP, lalu data acuan kita, titik koma, tabel yang berisi data-data kita, lalu titik koma, di kolom keberapa data yang ingin kita cari itu berada, titik koma, data yang benar-benar sama dengan yang ingin kita cari, lalu if errornya dua kali titik 2, tutup kurung, sama. Lalu saya menggunakan rumus sum if untuk rekapitulasi. Rekapitulasi maksudnya penjumlahan jumlah nominal dari akun tertentu, misalnya 4120. Kenapa 1120 nomor akun 120 tidak menggunakan sum if? Dikarenakan kita bisa menjumlahkan saja di kolom E ini menggunakan rumus sum langsung, karena jenisnya cuma satu. Kita sum, lalu ketemu hasilnya, kita klik sama dengan untuk akun 1120 dan 1130 atau piutang dagang. Lalu untuk rumus sum if, caranya sum if buka kurung, range maksudnya berisi daftar-daftar kriteria yang ingin kita cari, yaitu di daftar nomor akunnya kita blok, kalau kita beli F4 titik koma, data acuan kita yaitu nomor akun di tabel rekapitulasi, yaitu titik koma, sum range atau tabel jumlah kita di sisi debit, kita blok sampai bawah, kita klik F4, enter,
maka kan ketemu hasilnya. Untuk nomor akun 5100 juga sama, kita bisa drag. Untuk nomor akun yang dikredit juga sama. Untuk jurnal khusus pengeluaran kas, rumusnya juga sama, di nomor akun, jumlah hutang dagang, jumlah akun lainnya, kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan semuanya, untuk memastikan apakah sisi debit dan kredit balance. Lalu rekapitulasi juga sama, menggunakan rumus sum if. Untuk di penjualan juga sama, di pembelian juga kurang lebih sama, voucher kas kecil juga sama, jurnal umum juga sama. Lalu untuk kartu persediaan, kami menggunakan rumus if untuk memudahkan kita dalam mencatat saldo awal tiap-tiap barang. Rumusnya yaitu if, lalu kolom yang berisi nama barang kita, yaitu C18, lalu sama dengan petik barang-barang yang berada di tabel kita. Yang pertama yaitu Asus VivoBook 14, terus kita tutup nama barang tersebut dengan petik lagi titik koma, lalu 5 atau stok awal yang berada di tabel kita, lalu titik koma if, kita lanjutkan sampai semua barang tersebut. Lalu jika sudah selesai, kita tutup dengan menggunakan kurung sebanyak barang yang kita cantumkan. Kita bisa copy untuk rumusnya untuk di barang-barang selanjutnya, dikarenakan mereka akan otomatis untuk data acuan otomatis pindah karena kita tidak F4 atau tidak kita dolarkan. Semua kita copy sampai flash disk barang terakhir, yaitu flash disk robot 32 GB. Lalu untuk buku besar pembantu, kami tidak menggunakan rumus, kita menghitung secara manual. Lalu untuk selanjutnya kita membuat buku besar. Caranya kita bisa membuat dengan pivot table. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita membuat data BB. Data BB berisi data-data yang telah kita buat sebelumnya, yaitu neraca saldo pada tanggal 31 Juli 2024, jurnal khususnya, jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Yang pertama, untuk nama akunnya sendiri, kita menggunakan VLOOKUP. Kita lihat dulu di JOA-nya atau daftar data yang kita buat. Dikarenakan kita mencari nama akun dari nomor akun, maka perlu kita balik posisinya. Kita balik Ctrl X, Ctrl V, lalu kita kembali ke data BB. Kita klik sama dengan lookup value atau data acuan yang kita pakai. Lalu kita kembali ke JOA, kita blok, lalu kita F4 titik koma, kolom keberapa, kolom kedua, titik koma 0, untuk kurung 0 sendiri bisa dikatakan dengan false. Lalu kita enter, kas kecil, kita drag sampai bawah. Lalu untuk keterangan kita bisa menggunakan if juga jika C3 atau data acuan kita NS, maka neraca saldo. Jika M, jumlah penerimaan kas atau kas masuk. Jika JP, jumlah penyesuaian, dan seterusnya. Kita enter.
Lalu setelah kita blok, kita taruh untuk nilai berada di kolom, untuk tanggal berada di baris, nomor akun juga, keterangan, ref, dan nama akun. Lalu untuk nilai kita bisa isi dengan debit, kredit, dan saldo. Lalu untuk memudahkan kita mudahkan dalam memilih akun yang ingin kita tampilkan, kita bisa men-insert slicer. Caranya yaitu di analisis pivot table, kita klik grupkan pilihan, sisihkan pemotong maksud saya. Lalu kita pilih, kita ingin menampilkan berdasarkan apa. Saya ingin menampilkan berdasarkan nama akun dan nomor akun yang ingin saya tampilkan, maka akan tampil seperti ini. Misalnya pada nomor akun 5.500 kita klik, lalu kita klik beban kerugian piutang, maka akan muncul nominal sebesar berapa. Setelah membuat buku besar, kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Sama rumusnya, yaitu menggunakan pivot table. Untuk kolom kita isi dengan nilai, dan baris kita isi dengan nomor akun, nama akun. Untuk nilai kita isi dengan debit dan kredit. Selanjutnya untuk perhitungan aktiva tetap, kami menghitung secara manual, tidak menggunakan rumus. Selanjutnya zona penyesuaian, rumusnya sama dengan yang tadi, VLOOKUP. Untuk rekapitulasi juga sama, menggunakan rumus SUMIF. Selanjutnya untuk neraca saldo sebelum penyesuaian, sama dengan neraca saldo sebelum penyesuaian, menggunakan pivot table. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, kami menggunakan VLOOKUP. Untuk laporan perubahan ekuitas juga sama, menggunakan VLOOKUP. Dikarenakan di laporan perubahan ekuitas datanya sedikit, kita tidak perlu menggunakan VLOOKUP, kita bisa menggunakan langsung sama dengan di buku besar, kita mencari akunnya, modalnya telah berubah menjadi berapa. Kita cari modal berada di mana. Modal Ondodi, kita klik 3.100 sama dengan sekian, kita klik sama dengan dan di kolom yang tadi. Lanjut untuk laporan posisi keuangan menggunakan VLOOKUP. Untuk jurnal penutup juga menggunakan VLOOKUP di bagian nomor akunnya. Untuk neraca saldo setelah penutupan juga menggunakan pivot table seperti yang tadi. Untuk perhitungan neraca keuangan, kami menghitung secara manual, tidak menggunakan rumus. Mungkin sekian rumus-rumus yang saya gunakan pada laporan keuangan dan bukti transaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.